Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajarannya. Untuk kali ini kita mulai subtema 2 dengan judul Hewan Sahabatku pada pembelajaran yang pertama. Perhatikan di sini. Ayo mengamati, ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan, beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Bacalah teks berikut dan amati gambarnya. Ini ada beberapa ya, teks tentang gajah, kemudian apalagi tentang ikan ya, tentang ikan ya, kemudian tentang burung ya, silahkan kalian baca. Kemudian hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, setelah temuan pada tempat yang telah disediakan. Ya, banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Ya, selain di sini ada apa tadi, gajah yang merupakan ciri khas negara Myanmar, Kamboja, Thailand. Kemudian ada lagi ikan tuna ya, yang merupakan hasil laut yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi burung takurdahan ya, itu. Nah, selain itu masih banyak sekali binatang-binatang yang hidup di Asia Tenggara. Ada misalkan di Indonesia contohnya ada kanguru ya, ada kanguru. Kemudian ada lagi misalkan burung kasuari, burung merak ya. Kemudian ada lagi misalkan burung hantu ya. Kemudian ada harimau Sumatera, itu banyak sekali. Setelah temuanmu pada tempat yang telah disediakan, ini kita lewati saja. Kemudian ini ada diagram Venn, kita lewati saja. Nah, ini amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, ini kita lewati, kita lanjutkan ya. Ini bacalah teks berikut dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan bertelur. Kenapa disebut sebelumnya, kenapa ovipar itu termasuk dalam perkembangbiakan generatif? Karena membutuhkan hewan jantan dan hewan betina ya, melalui proses perkawinan ya kan. Misalkan yang bertelur ayam ya, ayam melakukan proses perkawinan, kemudian nanti akan bertelur ya. Kemudian vivipar ya adalah cara berkembang biak hewan dengan beranak. Nah, atau melahirkan ya, dengan cara melahirkan. Vivipar yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Vivipar juga termasuk perkembangbiakan secara generatif karena memerlukan 2 individu. Ada jantan, ada betina. Seperti kucing, misalkan ada kucing jantan, ada kucing betina. Yang keduanya nanti jika melakukan proses perkawinan, kemudian nanti akan melahirkan anak
kucing. Ya, ada bayi kucingnya. Kita lanjutkan. Ovovivipar ya adalah perkembangbiakan hewan ya dengan cara bertelur kemudian beranak atau melahirkan. Bertelur kemudian melahirkan. Itu namanya ovovivipar. Ya, bertelur dan melahirkan. Nah, ini tadi pembahasan tentang binatang, cara berkembang biak hewan ya secara generatif, yaitu ada 3 macam, ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kemudian nanti kalian tugasnya membuat diagram perkembangbiakan generatif pada hewan. Maaf, bukan diagram, tabel ya, mengisi tabel perkembangbiakan generatif pada hewan. Ini Pak Guru munculkan tabelnya. Ya, perhatikan. Ada perintahnya, ya ini judulnya ditulis, kemudian perintahnya, carilah di buku atau di internet tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, kemudian masukkan ke dalam tabel berikut. Nih, nomor 1 jenis perkembangbiakan generatif adalah ovipar, nama hewannya apa? Misalkan ayam, nah, terus bebek dan seterusnya ya. Silahkan kalian cari untuk ovipar 5 hewan, vivipar 5 hewan, ovovivipar itu 3 hewan. Jadi 5, 5, 3 ya. Ovipar 5 hewan, vivipar 5 hewan, ovovivipar 3 hewan. Silakan boleh lebih dari itu. Ya. Kita lanjutkan. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi hewan ternak. Banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Nah, ini ada bacaan tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kita baca pengantarnya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, sumber daya atau potensi ekonomi adalah potensi suatu negara untuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Menghasilkan barang, contohnya Indonesia bisa menghasilkan kerajinan rotan. Ya, Indonesia bisa menghasilkan misalkan minyak bumi. Nah, itu menghasilkan barang yang nantinya barang itu bisa dijual dan menjadi penghasilan negara. Itulah potensi ekonomi. Contoh misalkan di Mandirancan, ya, di Mandirancan potensi ekonominya apa? Misalkan batik ya, misalkan di Mandirancan potensi ekonominya batik. Banyak orang yang bisa membuat batik kemudian dijual. Itulah yang dinamakan potensi ekonomi. Nah, negara juga ada potensi ekonomi. Contoh di sini Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam itu
potensi ekonominya berupa minyak bumi dan gas alam, ya. Dan seterusnya kalian cari ada negara lain selain selain Brunei Darussalam, ada Filipina, Indonesia, dan seterusnya. Nanti kalian masukkan ke tabel berikut. Potensi, maaf sebentar. Ya, masukkan ke tabel berikut. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ada Brunei Darussalam, tadi apa? Minyak bumi dan gas alam. Jadi minyak bumi dan gas alam ya. Kita lihat coba. Ya. Itu contohnya, misalkan Brunei Darussalam minyak bumi dan gas alam. Terus kalian baca lagi ya, baca lagi Filipina potensi ekonominya apa? Cari di buku itu ya. Dari halaman 67 sampai halaman 70. Ya, kalian cari tiap negara ada potensi ekonominya, kemudian disalin di tabel berikut. Ya, tabel berikut. Ya, demikian untuk pelajaran hari ini. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.